أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Qadratul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata detik demi detik, waktu demi waktu, Allah masih membukakan mata kita di subuh hari. Itu isyarat bahwa Allah masih sayang pada kita dan masih memberikan waktu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya pada Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga hati kita mahabbah, cinta, rindu pada Rasul dan berbuah dengan amalnya, amaliyahnya, mengacu pada sunnah-sunnah Rasul dan lisannya tak luput bersalawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ada satu hal yang menarik ketika kita melihat setiap peringatan Maulidin Nabi, bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia itu sebenarnya telah pada on the track memberikan apresiasi yang luar biasa dan menempatkan hari Maulid Nabi itu dengan hari libur. Bukan makna untuk bermalas-malas, tapi itu adalah satu bentuk apresiasi memuliakan Maulid Nabi, kelahiran sosok pemimpin terbesar sepanjang zaman. Ketika itu menjadi hari itu yang dapat rahmat lil alamin, bukan hanya orang-orang umat Islam yang mengaku Muhammad sebagai nabinya, sebagai junjungan, tapi rahmat lil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka ketika kita melihat Allah menegaskan, menghunjamkan satu ayat yang banyak dirujuk pada surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menegaskan laqad kana lakum. Ayat ini jika sepintas akan sederhana, tapi Allah memulai ayat ini dengan kalimat lafaz buat taukid. Ada huruf lam, ada huruf qad. Laqad kana, kalau hanya kana lakum itu ada, hanya maknanya ada. Tapi begitu Allah gunakan lafaz satu huruf lam, satu huruf qad masuk pada fi'il madhi, itu maknanya sungguh dan sungguh. Dua kali sungguh Allah menggunakan kalimat taukid penguat itu. Sungguh dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Maka kalau kita ingin lihat ayat ini, tidak terbantahkan di kelhat. Peneliti pertama menemukan dan menginventarisasi tokoh-tokoh terbesar di dunia yang melakukan perubahan drastis, meninggalkan jejak-jejak peradaban, itu menempatkan Muhammad Rasulullah pada urutan pertama. Kita tahu Mikhail bukan seorang muslim, seorang non-muslim, tapi kita ingin mengatakan bahwa dia punya etos ilmiah yang objektif, melihat jejak-jejak rekam perjalanan Muhammad, meletakkan sejarah, mengubah peradaban yang disebut Quran minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan manusia yang tak punya peradaban menjadi civilization, menjadi beradab. Dia ukir, dia lihat, dia teliti, sehingga dia simpulkan, dia putuskan Muhammadlah dari 100 tokoh dunia itu yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah.
Jangan-jangan kita yang seorang mukmin, muslimah, mukminah tidak pernah melakukan penelitian sedetil itu sehingga membuat ranking pada orang-orang terbesar jasanya di dunia ini, dan itu ada pada Muhammad Rasulullah SAW. Ini untuk bukan menguatkan tapi membenarkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Lalu apa yang luar biasa uniknya pada Rasul? Maka para ulama hanya mengurai bahwa pada Rasulullah itu hanya ada 4 sifat yang bisa kita teladani, bisa kita ikut, dan bisa kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Ulama agama kita menuntut ini: siddiq, amanah, tabligh, batonah. Keempat-empatnya ini juga ingin kita sebut dengan pendekatan yang namanya keilmuan. Ini semuanya soft skill, bukan hard skill, bukan persoalan fisik, bukan persoalan wajah, bagaimana tinggi badan, bagaimana tidak. Siddiq, amanah, tabligh, batonah itu semua soft skill, kecerdasan, kekuatan yang namanya dimensi batin. Rasul itu siddiq dan mulai kecil tadi. Coba kita lihat bagaimana Rasul ketika kecil, dari mulai anak-anak disusukan Suwaibah Aslamiyah, disusukan Halimatus Sa'diyah, tak pernah menjadikan orang terbebani dengan kehadiran. Padahal Rasul yatim piatu, tapi orang-orang yang mendidiknya, Abu Thalib, pamannya Abdul Muthalib, dan semuanya ibu-ibu susunya tercerahkan. Bahkan Halimah Sa'diyah itu ketika mau menjadi ibu susunya seorang perempuan yang kurus kerempeng, onta-ontanya tidak punya susu, kehidupannya miskin. Begitu dia menyusukan Muhammad Rasulullah, dia menjadi orang yang sehat walafiat, bahkan ekonominya berubah. Itu makna rahmatan lil alamin. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita. Rasul itu semenjak kecil sudah mandiri, tidak membebani orang lain. Ini menjadi penting. Terkadang kita sampai dalam panjang waktunya dewasa, tetap dia membebani orang tua, membebani orang-orang sekelilingnya. Dia tidak cakap untuk berdiri di kaki sendiri, dan Rasul menunjukkan itu. Semenjak kecil dia sudah cakap pada diri. Umur 9 tahun dia mulai mengangon kambing. Kambing itu maknanya bukan 1 ekor, 2 ekor. Leadershipnya telah dibangun di situ. Mengangon kambing yang boleh jadi puluhan dan ratusan ekor. Dia mengeluarkan, memasukkan, memberi makan, itu terlatih. Leadershipnya, kepemimpinannya diuji di situ. Menjelang 11-12 tahun dia bergeser dari yang namanya peternakan, lalu bergeser menjadi pedagang. Abu Thalib pamannya mulai membawa dia antara Makkah, Syam. Syam itu Damaskus di zaman itu adalah ilustrasinya metropolitan di zaman itu, Syam, Damaskus. Maka mereka dididik oleh Abu Thalib menjadi pedagang. Makkah, Syam 12 tahun. Dididik beberapa tahun oleh Abu Thalib. Tak lama, karena Rasul itu fatonah, cerdas, smart. Lalu dia hanya beberapa bulan, setahun, 2 tahun belajar bagaimana pamannya berdagang. Setelah itu dia membawa dagangannya sendiri. Ini pendidikan yang cukup berharga, pendidikan emosional, pendidikan dimensi batin, kematangan. Lalu 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun Rasul sudah membawa dagangan sendiri tanpa Abu Thalib. Maka oleh seorang sejarah Al-Mu'akhir, sejarah Islam mengatakan di umur 17 tahun Muhammad yang belum diangkat menjadi Rasul menjadi pemuda yang terkaya di zamannya. Jadi tajir, ya kalau bahasanya sekarang dia tajir. Rasul itu pedagang sukses dengan model dagang yang jujur, amanah. Ada yang menghitung jika orang membawa dagangan dalam 1 bulan baru habis dagangannya. Muhammad hanya 1 minggu, 2 minggu sudah selesai semua terjual. Dengan teori dia akan mengatakan modalnya sekian, ini modal barangnya,
terserah mau ditawar, di atasnya boleh, kalau di bawahnya tidak boleh. Dan itu memudahkan orang. Berapapun dia akan tawar di atas itu akan dilepas oleh Rasulullah. Sehingga setengah bulan, 2 minggu habis dagangannya, dan dia awal datang dan awal lebih pulang dibandingkan pedagang-pedagang lain. Hadirin jamaah salat Jumat berkati Allah. Ini ingin mengingatkan perjalanan Rasul, seorang yang bergerak pada perdagangan, menggembala, lalu menjadi pedagang. Ini semua adalah mental-mental entrepreneurship. Bukan menjadi orang yang akan, dialah yang menjadi bosnya, dialah yang menjadi pemiliknya, ownernya. Itu yang diajarkan Rasul. Maka tak salah ketika dalam hadis mengatakan 99 pintu rezeki itu ada pada pedagang. Rasul menyebutkan karena dia pedagang. Leadershipnya terbentuk, teruji ketika menggembala dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika terjadi pertikaian di kalangan pemuka-pemuka Quraisy, ketika terjadi banjir bandang, Hajarul Aswad harus diletakkan pada tempat lain, semua bertikai, hampir bunuh-bunuhan. Siapa yang berhak untuk mengangkat Hajarul Aswad? Besok kita tunggu siapa yang datang di sini untuk mendamaikan kita. Ternyata Muhammad. Ketika itu dihamparkan oleh Muhammad serbannya, lalu diletakkannya Hajarul Aswad di tengah-tengah, dan dia minta semua pemuka-pemuka suku mengangkat pinggirnya bersama-sama, meletakkan Hajarul Aswad pada tempat semula. Tidak jadi pertumpahan darah. Maka Muhammad yang dilantik jadi Rasul 40 tahun, sebelum itu orang sukses, orang yang cemerlang, sidik, amanah, patonah, tapi tidak hanya ketika dia dilantik jadi Rasul. Semenjak dari kecil, remaja, pemuda, terbentuk jiwa kecerdasan. Kalau tidak cerdas Muhammad ketika itu, mungkin pemuka Quraisy suku-suku sudah bunuh-bunuhan. Tapi karena kecerdasannya, kemampuan dia melihat situasi, membaca kondisi di sekelilingnya, maka dididik oleh Allah, dia menjadi seorang leader. Jadi bukan ujuk-ujuk dia menjadi Rasul, tidak. Dibimbing Allah, dibina Allah dengan pengalaman banyak hal, baru diangkat dan dilantik menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat berkati Allah. Maka ini adalah uraian singkat bahwa Rasul itu ingin mengajarkan soft skill pada kita. Seorang yang benar, seorang yang cerdas, amanah, menyampaikan, tak mudah patah semangat. Ini terkadang baru dia gagal satu kali, ada yang bunuh diri, ada yang lari. Padahal evaluasi kegagalan dan semua yang dia alami itu adalah didikan alam. Didikan alam padanya supaya menjadi orang yang kuat, berdiri di kaki sendiri dan mampu mengembangkan, menyebarkan manfaat sebesar-besarnya pada orang lain. Satu hal yang menarik untuk kita ikut dan menjadi uswah adalah kemampuan Rasulullah mampu memaafkan orang-orang yang dahulu berbuat salah, menzolimi, mengusir, bahkan mau membunuh Muhammad. Satu riwayat ketika Rasul hijrah ke Taif sebelum ke Yatsrib Madinah, semua penduduk Taif pemudanya memukul Muhammad Rasulullah sampai jauh dilontar, sampai berdarah sekujur tubuh Rasulullah, sampai dia beristirahat di satu kebun kurma. Lalu turun Jibril, ya Muhammad, jika engkau minta aku untuk mengangkat gunung Uhud, menimpakan pada penduduk Taif, aku akan lakukan ya Muhammad. Tapi kata Rasulullah, jangan Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka umat-umatku yang tidak tahu, semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Betapa mulianya jika boleh jadi terjadi pada bukan Muhammad, mungkin akan mengatakan, jangankan gunung Uhud, semua gunung-gunung di alam ini timpakan pada penduduk Taif kalau bukan Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat berkati Allah. Kita terkadang dipuji, disanjung orang, kita senang disanjung dengan kehebatan, disanjung dengan keahlian, kita boleh jadi menyenangi. Tapi ketika kita dicemooh, kita dihina, kita dicaci, atau kita dibully, boleh jadi mental kita belum siap. Seluruh pengalaman Muhammad dari kecil sampai menjadi Rasul, ditolak dakwahnya, itu menguji mental. Mampukah dia bertahan dan mampu memaafkan? Kita sederhana,
kita naik mobil, baru lagi 2 kali dikelekson orang dari belakang, dia boleh jadi balasnya 10 kali. Dia katakan, aku pun juga mau punya mobil, aku juga punya klekson. Dihina orang sedikit, dia mengatakan aku bisa. Maka ada orang berbuat salah padanya, tak sanggup dia dan tak mampu untuk memberikan maaf pada orang-orang yang pernah berbuat zalim, membulinya dan sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka Rasul ingin mengajarkan kita, bukalah pintu maaf selebar-lebar. Kalau Rasul mau, mungkin penduduk Makkah dia penggal, orang-orang yang berbuat zalim dia selesaikan. Dan dia katakan, semuanya aku maafkan dan aku doakan, mudah-mudahan dikasih Allah hidayah dan diberikan taufik untuk datang tunduk pada Allah. Mudah-mudahan peristiwa Maulidin Nabi dapat kita petik hikmah-hikmah yang luar biasa dan masuk turun menjadi kepribadian kita yang mulia, sebagaimana kita cinta dan ingin mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Tidak ada orang yang sukses dalam sepanjang sejarah sahabat kecuali dia menduktikan total kehidupan Muhammad Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat